Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4 program studi PGSD PPG Prajabatan 2022. Dengan anggota yang pertama saya sendiri Asmawati, dan yang kedua Depi Lisna Anjarwati, yang ketiga Edi Sutriyadi, dan yang keempat Joni Iskandar. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan informasi menarik mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama kita akan membahasnya tentang konsep pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang memberikan ruang keleluasaan dan mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik yang berbeda-beda. Jadi yang harus digarisbawahi adalah kebutuhan peserta didik untuk menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Sebelum melaksanakan pembelajaran, guru harus bisa melakukan pemetaan dengan 3 pendekatan, yaitu kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa. Yang kedua, ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi menurut Tomlinson 2001 terdiri dari 5 ciri, yaitu yang pertama, pembelajaran berfokus pada tahap konsep dan prinsip pokok yang berkaitan dengan kompetensi dasar. Yang kedua, pemetaan kebutuhan peserta didik berdasarkan pada kebutuhan peserta didik termasuk dalam penyusun strategi pembelajaran. Yang ketiga, pengelompokan peserta didik dilakukan secara fleksibel, bisa mandiri atau berkelompok berdasarkan tingkat kecerdasan, modalitas belajar, dan lain-lain. Yang keempat, peserta didik secara aktif bereksplorasi di bawah bimbingan dan arahan guru. Yang kelima, pembelajaran berpusat pada peserta didik. Selanjutnya yaitu contoh keberagaman anak di kelas. Terdapat 3 keberagaman. Yang pertama, siswa dengan gaya belajar lebih suka mendengar. Yang kedua, siswa dengan gaya belajar lebih suka melihat gambar atau video. Yang ketiga, siswa dengan gaya belajar lebih suka mempraktikkan secara langsung. Ketiga contoh keberagaman tersebut relevan dengan salah satu teori pendukung, yaitu teori learning modalities, di mana learning modalities itu merupakan modalitas dalam belajar atau tipe pembelajaran yang disebut ada 3. Yang pertama, auditory, menerima informasi lebih mudah melalui suara, di mana anak tersebut belajar lebih mudah menangkapnya dengan mendengarkan suara saja. Yang kedua, visual, menerima informasi lebih mudah melalui gambar, di mana anak tersebut belajar lebih mudah jika melihat gambarnya secara langsung. Dan yang ketiga, kinestetik, di mana menerima informasi lebih mudah melalui aktivitas fisik atau belajar praktik secara langsung. Nah, jadi anak tersebut bisa mudah belajar ketika melihat aktivitas fisik secara langsung. Dari ketiga tipe belajar, teman-teman termasuk yang mana nih? Pembelajaran yang teman-teman terapkan atau gaya belajar teman-teman? Mari kita jauh mengenali diri kita supaya nantinya kita bisa belajar dengan tepat, sehingga kompetensi kita bisa meningkat secara signifikan. Nah, tadi informasi menarik mengenai pembelajaran berdiferensiasi
serta mengenai learning modalities atau tipe pembelajaran dari peserta didik. Semoga informasi yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dan terima kasih.